Oke. Eh, Bentar, salah, salah. Salah, salah. Aduh. Bentar. Maaf ya, karena baru selesai Jumat tuh, jadi agak ini, konsennya agak hilang. Hmm, oke. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan tanggapan frekuensi, ya, atau respon frekuensi, frekuensi respon terkait dengan Bode diagram, Bode plot, gitu, Bode plot gitu ya. Ada yang Bode diagram atau di sininya Bode plot ya, Bode plot. Nah, di tanggapan frekuensi ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Apa sih utamanya ya, agar kita ini mampu membandingkan respon frekuensi, kemudian mampu melakukan analisis respon atau tanggapan frekuensi dari plot Bode diagram ya. Oke, tanggapan frekuensi ya. Nah, tanggapan frekuensi itu tanggapan keadaan tunak ya, keadaan tunak atau keadaan steady state ya. Keadaan steady state terhadap masukan berbentuk sinusoidal. Nah, jadi kenapa sih bentuk sinusoidal? Nah, sebelum-sebelumnya kita belajar terkait dengan masukannya yang namanya kebanyakan step respon, kayak gitu ya, kebanyakan step respon. Nah, kalau di kebanyakan step respon. Nah, kalau kita masuk ke dalam sekali-sekali, bagaimana kalau masukannya itu berbentuk sinusoidal gitu ya? Bagaimana kalau masukannya berbentuk sinusoidal? Nah, kalau masukannya berbentuk sinusoidal, berarti kan kalau dia masuknya itu A sin omega T ya, kemudian ini adalah sistem, ya misalnya GS lah gitu ya, atau HS boleh. Nah, ini berarti keluarnya apa? Keluarnya juga sama, bentuknya sinusoidal ya. Cuma bedanya di mana? Bedanya di amplitudenya, yaitu B sin omega T, sama pasanya ya. Gitu. Sudutnya bergeser. Nah, jadi sudutnya yang bergeser di sini ya. A sin omega T kalau masuk ke dalam sistem, keluarannya menjadi B sin omega T plus uh, pergeseran pasanya gitu ya. Jadi bedanya di amplitude. Oke. Metode konvensional ini dilakukan dengan cara mengubah frekuensi masukan, lalu diamati responnya ataupun tanggapannya terhadap perubahan frekuensi tersebut. Nah, beberapa analisis tanggapan frekuensi ada diagram Bode ya, mana kompensasi performansi sistem ini mudah dilakukan dengan diagram Bode ya. Kemudian penentuan fungsi alih secara eksperimen dapat dilakukan juga dengan mudah. Nah, kemudian ada diagram polar atau Nyquist. Nah, kita kemarin ingat juga kan syarat Nyquist gitu ya, bahwa frekuensi masukan gitu ya, frekuensi sampling ya, harus 2 kali minimal dari frekuensi puncak dari masukan. Oke, nah jadi ada kestabilan yang mana mutlak dan relatif, sistem loop tertutup dengan mudah dicari dari tanggapan frekuensi loop terbuka. Nah, ini menggambarkan tanggapan frekuensi untuk semua rentang frekuensi, yaitu omega sama dengan 0, sama dengan omega sampai dengan tak hingga. Nah, kenapa sih omeganya sampai 0, omeganya sama dengan 0, sampai dengan omeganya tak hingga di sini? Nah, di sini ada alasan sebenarnya ya. Apa ya? Nah, kita di sini pengen melihat rentang ya. Kita di sini pengen melihat tentang bagaimana frekuensi itu dari yang terkecil hingga dari yang terbesar gitu ya. Kan omega itu sama dengan 2 VF ya. 2 VF ya, yang mana itu merupakan frekuensi dasar gitu. Nah, jadi 0 itu kita anggaplah frekuensi terkecilnya. Nah, sampai frekuensi terbesarnya tak hingga kayak gitu. Jadi kita pengen lihat bagaimana suatu respon gitu ya, suatu respon frekuensi ini nanti mengalami penurunan atau peningkatan seperti itu ya. Dan kita tadi di sini bilang ya,
kalau ada sinusoidal ya, sinusoidal kan pasti ada omega di situ, sin omega t. Nah, omega t kan ada frekuensinya di situ. Nah, saat dia di sini ya masuk ke dalam GS, kemudian B sin omega t plus fasa, yang berubah kan hanya amplitudenya sama fasanya. Sedangkan sin omega t-nya tetap. Berarti apa? Frekuensinya tetap ya, frekuensinya tetap. Nah, frekuensinya tetap. Misal ya, misal dikasih sebuah coba coba saya oke, saya kasih ini dulu. Oke. Nah, tapi saya baca dulu inilah biar habis dulu ini slide. Nah, kemudian ada log magnitude ya, log magnitude versus phase plot ya. Phase plot ini lebih ke fasanya ya, plot fasanya. Ini nanti ada logaritma ya, magnitude, logaritma aritmik ya, fase plot, diagram Nichols ya. Yang mana sebenarnya ini ada di pelajaran perjalanan lain gitu ya. Kemudian bagaimana perubahan konstanta penguatan dari G, J, omega ya, yang mana tidak mengubah bentuk, hanya menggeser ke atas dan ke bawah. Kemudian ada kestabilan relatif plot tertutup yang mana mudah dicari. Nah, pertama kita tuh harus paham dulu terkait dengan pemahaman kualitatifnya. Baru kita coba pemahaman kuantitatifnya. Jadi kan tadi selama ini kita coba bahas topiknya terkait dengan step respon. Nah, bagaimana kalau dia itu sinusoidal gitu ya, sinusoidal. Jadi tadi sudah dilihat ada sin omega t, kemudian masuk ke dalam sistem, keluarannya menjadi B sin omega t plus fasa. Itu ada perubahan di amplitude dan di fasanya. Nah, kayak gitu. Misal ya ada sistem ya, misalnya ada sistem kita anggaplah 1 per S plus 1 ya, 1 plus S1. Nah, kemudian di sini anggaplah ini frekuensi suatu masukan sinusoidal yang mana anggaplah ya dengan frekuensi sama dengan 0,1 Hz. Nah, 0,1 Hz. Berarti kalau dia 0,1 Hz apa? Kira-kira berapa gelombang harusnya? Apa makna frekuensi? Makna frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Berarti apa? Banyaknya gelombang pada setiap 1 sekon gitu, Pak. Iya kan? Banyak gelombang dalam 1 second kan? Gitu. Kalau periode kan berapa waktu ditempuh untuk satu ininya ya? Berapa gelombang yang berapa lama waktu yang ditempuh untuk satu gelombang kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti kan kalau kita ingat makna yang tadi ya, yang mana dia yang berubahnya itu adalah amplitude dan ini, berarti kalau kita anggap ini gambarnya itu adalah sama ya kayak tadi ini ya, sama ya dengan ini. Frekuensinya sama dengan 0,1 Hz ya. Berarti kan yang berubah amplitudenya. Amplitudenya sama fasanya. Jadi bisa jadi dia gelombang yang baru harusnya pakai MATLAB atau apa ya, Skylab gitu, Skylab atau apalah gitu. Jadi anggaplah misalnya di sini fasanya udah bergeser nih, fasanya itu lebih ke sudut ya, mainnya ke sudut. Berarti dia anggaplah gini gitu ya. Nah, amplitudenya kan yang ini kan, iya kan? Amplitudenya yang ini kan. Nah, anggaplah yang tadi itu segini. Jadi dia lebih rendah misalnya ya. Nah, tapi ingat frekuensinya ya tetap sama. Ya, frekuensinya tetap sama. Ya. Jadi yang awalnya itu yang merah ini misalnya ya. Kemudian keluarannya menjadi ini ya. Keluarnya menjadi yang biru itu. Frekuensinya tetap, cuma bedanya adalah amplitudenya merendah, kemudian fasanya bergeser. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau
tetap ininya 1S+1. Kalau frekuensinya sama dengan 1 Hz. Berarti apa? Berarti apa kalau 1 Hz? Berapa gelombang harusnya terjadi dalam 1 detik? Kira-kira lebih lebar atau lebih longgar dari yang ini atau lebih rapat? Kira-kira lebih longgar apa lebih rapat dari frekuensi yang atas 0,1 Hz gelombangnya? Izin jawab, Pak. Ya, boleh. Lebih? Lebih longgar, Pak. Oke, lebih longgar kata Maulana. Kalau yang lain? F sama dengan 1/T. Ya, F sama dengan 1/T. Berarti apa? Selain Maulana, ada yang bisa jawab lagi? Harusnya lebih longgar, Pak. yakin? Iya, Pak, karena dalam 1 detik cuma 1 gelombang, Pak. Kalau yang atas 0,1 Hz? Berarti dalam 1 detik ada 10 gelombang. Oke. Nah, jadi yang benar adalah lebih ayo yang ngomong tadi lebih longgar, Pak, yang 1 Hz. lebih longgar. Oke. Fix ya? Ayo saya mainin ininya aja ya. Maksudnya mainin dasarnya aja ya. Kan udah diulang-ulang ya sebelumnya. Anggap ini suatu gelombang. Ini 1 second. Kan second ini, second. Ini 1 detik. Periodenya 1 detik. Kan kalau T sama dengan 1/F. Berarti banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kan kalau F sama dengan 1/second. Makanya Hertz ya. Gimana? Fix? Lebih rapat Pak ini. Lah kok berubah lagi nih? Yang mana yang benar nih jadinya? Kan gini Pak, itu kan itunya periodenya itu kan 1/f. Nah di yang atas ini kan yang F-nya itu 0,1 Hz. Nah 1 dibagi 0,1 Hz itu periodenya itu 10. Nah kalau yang frekuensinya 1 Hz ini dia 1 Pak periodenya. Oke, harusnya memang lebih rapet ya, lebih rapet. Ingat kan saya pernah mengasih contoh, ada suatu spesifikasi alat misalnya. Yang satu, dia bisa frekuensi samplingnya 250 Hz. Yang satu frekuensi sampling itu adalah 512 Hz. Otomatis yang lebih banyak datanya yang mana? 1 detik, setiap sekali detik ada berapa, ini ada berapa gelombang? Ada berapa ini
resonansi. Kurang lebih ada 250 ya setiap 1 detik. Kalau yang ini ada 512 setiap 1 detiknya. Ya enggak? Berarti dari kedua ini yang mana datanya yang lebih rame? Yang 512. 512 ya. Jadi lebih padat 512 Hz. Otomatis yang alat yang frekuensinya 512 Hz ini dia akan lebih padat datanya, lebih banyak datanya dan lebih rapat ya ketimbang 250 Hz. Berarti ini harusnya lebih rapat ya. Jadi anggaplah gini ya, anggaplah gini rapat misalnya, anggaplah ya gitu. Nah, kemudian tadi ini sama kayak yang di awal tadi saya sampaikan bahwa setiap dia masuk ke dalam sistem keluarannya F-nya sama 1 Hz. Nah, tadi yang beda adalah apa? Amplitude sama fasanya ya. Amplitude samanya fasanya. Otomatis kalau tadi kita anggaplah sama tadi ya. Yang A sama B ini sama gambar. Berarti kalau dia amplitudenya berubah sama fasanya berubah, jadi kurang lebih gini ya, kurang lebih gini. Seperti itu. Jadi ada berubah fasenya sama berubah. Kalau biar lebih enak pakai MATLAB ya harusnya. Harus pakai Scilab atau Octave kayak gitu-gitu lah buat ngeplotting lebih jelasnya. Oke. Nah, kalau seandainya ada lagi frekuensinya itu sama dengan 5 Hz. Berarti lebih rapat lagi kan? Nah, lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi. Kemudian amplitudenya lebih apa? Amplitudenya lebih kecil ya. Jadi bisa mendekati 0 ya. Amplitudenya mendekati 0. Oke, dan fasenya juga berubah. Nah, dari sini kita lihat bahwa apa? Semakin besar frekuensinya maka amplitudenya semakin kecil ya di dalam kasus yang ini. Oke. Nah, karena amplitudenya ini turun secara drastis ya, amplitudenya ini turun secara drastis, otomatis kita ingin tahu bagaimana pola perubahan itu terjadi ya. Pola perubahan itu terjadi kenapa sih dia bisa turunnya drastis amplitudenya kayak gitu. Harusnya kan kok gimana gitu ya. Maka kita bisa melakukan plot ya. Kita bisa melakukan plotting ya yang mana digeser dari frekuensi yang rendah sampai frekuensi yang tinggi ya, frekuensi kecil sampai frekuensi yang besar. Nah, kita melakukan pergeseran. Nah, ini masih kita dalam makna pemahaman kualitatif ya. Dalam pemahaman makna pemahaman kualitatif maksudnya. Oke. Kemudian kita ingat ya berikut. Kemudian kalau kita lakukan plotting, ini adalah frekuensi misalnya ya, transformasi ya, ini adalah frekuensi, transformasi ya, ingat transformasi. Nah, ini adalah amplitude ya. Yang ininya amplitude ya maksudnya. Ini adalah fasenya ya, fasanya. Nah, di sini ya, sebenarnya kalau kita bisa melihat membuat kedua ini bisa kita katakan kita sudah bisa membuat Bode plotnya. Kita udah bisa membuat dua Bode plotnya, yang mana terdiri dari si amplitude dan fasenya. Cuma kondisi ini perlu dinormalisasikan dulu. Kemudian ya, yang mana amplitude ini kita normalisasi ya besarannya dengan istilah magnitude. Kita normalisasi dengan istilah magnitude, yaitu besarannya desibel ya. Dengan besaran desibel. Kemudian kalau fase ini dinormalisasikan dengan pergeseran fasa, yaitu phase shift.
ya, phase shift. Ininya apa? Degree ya, derajat. Makanya 90 derajat, 70 derajat, 110 derajat, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita kan tadi kan melihat mau tahu nih bagaimana pola perubahan dari frekuensi kecil atau rendah sampai frekuensi yang tinggi atau besar. Nah, oleh karena itu bentuk dari sini kita menggunakan skala yang namanya skala logaritma. Ya, kita menggunakan skala logaritma. Ya, yaitu log scale ya. Skala logaritma. Kayak nanti di sini 10 minus 2 misalnya 10 minus 1, 10 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Nah, pergeserannya itu setiap 10 ya. Pergeseran setiap 10. Beda dengan yang di amplitude. Amplitude ini sheet ya. Nah, dia pergeserannya setiap 20. Nah, nanti misalnya di sini dari yang 0 ya. Nah, magnitudenya maksudnya desibel dari ini nanti minus 20, minus 40, minus 60 dan seterusnya gitu ya. Jadi pergeserannya 20 20 20 desibel. Oke. Nah, bagaimana sih kita mau tahu nih cara mendapatkan amplitudenya itu? Magnitudenya itu. Nah, cara magnitudenya itu ada rumusnya yaitu sama dengan 20 logaritma amplitude ya, amplitude baru dibagi dengan amplitude referensi ya. Amplitude baru itu maksudnya apa, Pak? Amplitude referensi itu maksudnya apa? Nah, kita kembali ke yang contoh ini. Anggaplah ini amplitude yang pertama itu amplitudenya 1. Kemudian amplitude yang berubah ya, ini anggaplah 1 tadi. Nah, amplitudenya ini 1. Nah, kan tadi A sin omega T masuk ke dalam sistem, direspon, kemudian keluarannya menjadi B sin omega T plus fasa kan. Nah, jadi pergeserannya itu merubah jadinya si ini menjadi anggaplah 0,84 misalnya ya. Nah, kira-kira yang dari sini yang mana yang referensi, mana yang baru? Yang baru yang mana? Yang baru yang 0,84. Jadi misalnya 20 logaritma 0,84 per referensinya tadi yang 1 ya. Oke. Nah, ini sama dengan minus 1,44 desibel. Misalnya kayak gitu ya. Itu mencari desibel magnitudenya, besaran magnitud. Oke. Jadi tadi ya magnitud untuk frekuensi yang rendah ini sama dengan 0 desibel ya. Jadi kemudian magnitud untuk frekuensi yang tinggi ya bisa sampai tak hingga ya, bisa sampai tak hingga. Atau dalam misalnya di sini 60 berarti maksimal minus 60 kayak gitu. Kalau di grafik yang bisa sampai 80 ya gitu. Nanti kan sampai bawahnya kemana itu ya. Oke. Nah, kita sudah coba memahami terkait dengan pemahaman kualitatif ya. Pemahaman kualitatifnya, respon frekuensinya ini buat apa kayak gitu. Nah, respon frekuensi pertama, respon frekuensinya ini untuk untuk apa sih? Kita menganalisis stabilitas ya, menganalisis stabilitasnya ya. Kemudian kedua untuk apa? Untuk filter misalnya ya. Bisa untuk audio ya, kemudian vibrasi ya, dan lain-lain ya. Kemudian juga mengidentifikasi sistem ya, identifikasi sistem.
Nomor 2 ya. Ini maksudnya analisis stabilitas filter, audio, vibrasi dan lain sebagainya. Nomor 2 identifikasi sistem. Kita mau mengidentifikasi sistemnya ya. Oke. Cukup nggak ini? Kemudian, nah tadi kan kita mau berusaha untuk memahami secara kualitatif ya. Nah, gimana sih caranya sekarang kita mau memahaminya secara kuantitatif? Secara matematisnya ya, kuantitatifnya. Yaitu sama ya, tadi ya, masuk ke GS ya, ke sebuah fungsi transfernya ya, HS, fungsi transfer kayak gitu ya. Nah, tadi kan A sin omega ya, A sin omega T, B sin omega T plus fasa kayak gitu ya. Nah, tadi kan di awal, di slide-slide awal tadi disampaikan, kita mau menganalisis kondisi dalam keadaan tunak atau ke dalam kondisi steady state. Nah, jika kita ingin mencari, kan ini tadi XT misalnya, ini YT ya. Nah, cuma kalau udah domain S ya, udah domain S, berarti dia menjadi XS dan YS ya di sininya. Iya kan? XT kan domain waktu ya gitu di continuous time. Kalau di XT sama di XS, YS berarti udah di domain S ya. Gitu, di domain S di lapas kayak gitu. Nah, kita mau menganalisa si YT ini atau si YS-nya ini, keluarannya ini saat kondisinya steady state ya. Saat kondisinya steady state atau keadaan tunak. Sehingga bisa kita tulis dia sebagai Y apa? YSS ya. YSS ya. Artinya keluaran untuk steady state-nya. YSS. Nah, kita ingat nggak sebelumnya, kalau S ini adalah bilangan kompleks. Mengandung bilangan kompleks. Apa isinya? S sama dengan? Ayo, apa? Apa, ayo. Apa Maulana? S sama dengan? Eka? Irma? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oh, suara saya kedengaran. Cuma jawabannya nggak kedengaran ya. Oke, S ini kan ingat ya, kita kemarin bilangan kompleks. S ini adalah ada sigma plus J omega kan? Ingat? Ada sigma plus J omega. Nah, karena kita kan menganalisisnya dalam kondisi steady state, ya, berarti apa? Berarti si sigmanya ini mendekati nilai 0. Otomatis karena si sigmanya ini mendekati 0, otomatis ya udah S-nya sama dengan J omega. Ya, S-nya ini J omega. Sehingga kita bisa mereduksi nilai si sigmanya itu sehingga hanya mengambil S sama dengan J omega ya, si nilai imajinnya ya, si imajiner. Otomatis yang awalnya tadi G S ini sama dengan apa? Fungsi transfernya berarti G sama dengan G J omega ya. GS menjadi GJ omega. Oke ya. Dia bilangan kompleks ya. S tadi. Oke. Nah. Tadi kan kita ketahui ya, YT-nya itu atau YSS-nya menjadi tadi adalah B sin omega T ya. B sin omega T tadi ya. B sin omega T plus fasa ya. Oke. Si fasanya. Nah, untuk mencari amplitude ya, amplitude
dari steady state-nya. Oke ya. Berarti kita menggunakan norm G J omega ya untuk mencarinya, menggunakan besaran untuk mencari resultan kayak gitu-gitu ya kalau di fisika ya. Jadi kayak norm G J omega. Nah, sedangkan kalau mau cari fasanya, ingat kan pakai apa kira-kira? Pakai mencari fasa ininya ya. YSS-nya, steady state-nya berarti sudut G J omega ya. Sudut G J omega. Oke. Nah, misalnya ada contoh ya. Contoh 1. Nah, diketahui GS sama dengan 1/S ya, fungsi transfernya 1/S. Oke. Berarti apa ini? G menjadi G J omega sama dengan 1/J omega ya. G J omega sama dengan 1/J omega. Kita kan ingat tadi S sama dengan J omega ya. J omega. Nah, karena di sini 1/J omega, kita pengen dinormalisasi lah kondisinya biar tidak terlalu sulit kayak gitu ya. Kita agak kurang suka lah bahasa melihat ini. Jadi kita mesti kalikan dia dengan agregatnya. Apa namanya? Konjugatnya. Jadi apa? Dikali dengan J ya untuk menghilangkan si bukan si milang ininya. Jadinya sama dengan min 1/omega dikali J ya. Kali J. Kan J kali J akar 1 dikali akar 1 ya. Oke. Nah, kemudian otomatis GJ si apa amplitudenya adalah G J omega sama dengan berapa? Ingat nggak yang misalnya kayak mencari Pitagoras, A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian diakarin. Ini kalau diakarin jadinya apa? Anggaplah dia 0 ya, berarti kan minus 1/W J diakar plus 0 kuadrat sama dengan apa? J dikali J apa? J pangkat J. Sepada. Anybody hope? Can you hear me? J dikuadratin jadinya apa? Minus 1, Pak. Minus 1 kan? Oke, jadi minus 1 kalau dikali ke minus 1 ini habis Plus ya? jadinya. Jadinya plus kan? Oke. Kemudian berarti ini kalau dikuadratin kemudian diakarin jadinya apa? 1/omega juga kan? Iya enggak? Sama dengan berarti 1/omega. Berarti amplitude dari G J omega-nya ini sama dengan 1/omega. Kemudian kalau mau cari magnitudenya berapa? Kan magnitude tadi apa rumusnya? Apa rumus magnitude tadi?
20 Log log baru referensi, Pak. amplitudo baru. Hah? Apa? Amplitudo baru Ah, dibagi amplitudo referensi. oke. Jadi cukup 20 log seper 20 log seper omega aja ya. 20 log seper omega aja. Nah, ini magnitude-nya. Nah, sekarang kalau kita bikin grafik ya, grafik ini untuk nilai imajiner, ini untuk nilai apa? Real ya. Kalau tadi kan dia seper omega ya. Mana sih dia tadi? Bentar. Oke, nah berarti kita fokusnya untuk membuat ya grafik imajiner dan real ini kita fokusnya di bagian GJ omega ini ya. GJ omega ini. Nah, karena GJ omega itu minus 1 per omega J, berarti dia di sini ya kurang lebih ya. Minus 1 per omega ya. Minus 1 per omega. Nah, minus 1 per omega, realnya ada nggak bilangan realnya? Bilangan realnya. Oke, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi dia fasenya itu di sini ya, fasenya itu. Otomatis dari sini, nah, oh tadi kita belum mencari sudutnya. Nah, sudutnya itu GJ omega pakai arkus tangan atau tan pangkat min 1 Y per X. Nah, Y-nya mana? X-nya mana? Nah, jadi kalau dari sumber ini kan karena dia hanya ada minus 1 per omega J gitu ya. Minus 1 per omega J berarti dia hasil dari tan pangkat minus 1 ataupun argus tangannya itu per 1 omega hasilnya itu nanti minus 90 derajat ya. Makanya di sini nanti 90 derajat itu tegak ada? Tegak ya? Tegak ya. Jadi minus 90 derajat. Oke. Nah, coba contoh kedua ini agak lebih mudah dipahami karena ada ini. Contoh kedua. Contoh kedua. Oke. Sebelum ke contoh kedua, kita bisa sebenarnya bikin membuat tabel ya terkait dengan penilaian besarannya ya. Misalnya omega ya. Ini omega, kemudian di sini ada amplitudenya, kemudian di sini ada magnitudenya, kemudian di sini ada spesifnya. Nah, kita bisa bikin, nah, kita bisa bikin omeganya 1, 10, 100 misalnya ya. Kemudian amplitudenya itu, tadi kan ini ya, 1 ya. 1, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2 ya. Kemudian magnitudenya dari 0, minus 20, minus 40, dan seterusnya. Nah, si fasenya ini, pergeseran shiftnya ini, karena dia minus 90, ya tegak 90, jadi di sini akan stabil ya, akan stabil. Jadi minus 90, minus 90, minus 90. Jadi
untuk fasa, pergeseran fasa untuk GS sama dengan 1/S ini, dia akan minus 90 terus ya. Minus 90 terus. Nah, kalau kita bikin graf Bode plotnya, ya, kita bikin Bode plotnya, ini terkait dengan magnitude, ya. Berarti magnitude tadi ada desibel ya. Nah, desibel. Kemudian ini si fasenya ya. Fasanya. Phase shift, yaitu derajat. Oke. Karena dia tadi di 90 doang, berarti nanti 90 derajat ya. 90 derajat. Kemudian kalau dia ininya terkait dengan amplitudenya, (10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 misalnya. Ya. Oke. Nah, nanti si bentuk magnitudenya dia akan turun ya. Dia akan menjadi turun. Ini untuk magnitudenya. Nah, jadi kalau sudah bisa bikin kedua ini kita sebut dengan Bode plot ya. Bode plotnya atau plot Bodenya. Oke. Oke. Ada contoh kedua sebenarnya, bentar. Oke, nah kalau contoh kedua, kalau diketahui GS-nya sama dengan 1/S plus 2, tentukanlah, gambarkanlah Bode plot. Nah, berarti apa? Ingat tadi S-nya apa? S sama dengan steady state, S-nya J omega. Ya. S-nya sama dengan J omega. Berarti G J omega sama dengan G J omega sama dengan 1 per J omega plus 2 ya. Beda dikit ya. Tadi itu 1 per J omega, sekarang ada 2-nya. Nah. Oke. Karena seperti tadi kita lakukan normalisasi karena ada J di penyebutnya ya. Kan pembilang penyebut ya. Nah, karena ada J di penyebut, kita bisa lakukan ini J omega plus 2 dikalikan apa kira-kira konjugatnya? Dikalikan yang sejenisnya ini ya. J omega minus 2, J omega minus 2. Jadinya J omega minus 2 per J kali J minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1 ya. Apa enggak? Akar minus 1, ketemu akar minus 1 sama dengan minus? Minus 1, Pak. Minus 1 ya. Jadi minus W kuadrat, omega kuadrat, min 4. Oke. Karena masih ribet ya ininya, kita bisa inikan lagi. Menjadi J omega minus 2 per dikali dengan minus 1, minus 1. Berarti hasilnya 2 minus J omega per apa? Omega kuadrat plus 4 ya. Nah, ini biar kita lebih gampang, kita bisa pisahkan antara ininya. Jadi apa? 2 per 2 omega plus 4
minus J omega per W kuadrat plus 4 ya. Oke. Ini untuk melihat karena ini real dan ini imajiner ya. Ini imajiner. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin diagram plotnya, ininya ya. Untuk imajiner sama ininya. Imajiner sama apa namanya tuh? Real. Real. Oke. Real ini tadi berapa? 2 per omega plus 4. Imajinernya minus omega plus minus omega per kuadrat plus 4. J-nya kan imajiner, berarti nggak perlu ditulis ya. Jadi kurang lebih nanti bisa jadi titik temunya itu di sini ya, kurang lebih ya. Memang harus menggunakan ini ya, computing ya, biar lebih spesifik. Jadi ini bisa jadi sudut dari fase. Nah, tadi kita mau cari apa lagi? Buat bikin Bode plotnya. Berarti mesti tahu yang namanya magnitude dan pergeseran fasanya ya. Oke, berarti J omega sama dengan apa? Rumusnya ingat tadi apa? 2 W kuadrat plus 4 kuadrat minus J omega per omega kuadrat plus 4 di kuadratkan lagi. Terus di akar. Pitagoras lah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 4 per omega plus 4 kuadrat minus J ketemu J. Ya enggak? Kemudian sama kayak apa? 4 plus W omega per 3 kuadrat plus 4. Kira-kira yang atas sama yang bawah ini pembilang sama penjemputnya sama nggak? 4 plus omega kuadrat, kemudian di bawahnya W kuadrat plus 4 akar. Kuadrat. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Ya biar gampangnya kita gini, W kuadrat plus 4 ya. Kemudian kita pisah W kuadrat plus 4, W kuadrat plus 4. Bisa dicoret nggak? Bisa ya. Berarti tinggal 1 per W kuadrat plus 4. Oke. Berarti kalau diakarin jadinya 1 per akar W kuadrat plus 4. Ingat ya, Bode plot ini masuk ya ke ujian. Jadi hati-hati. W kuadrat plus 4. Oke. Nah, ini baru mencari apa tadi? Mencari amplitudenya. Nah, kemudian kalau mencari magnitudenya, rumusnya tadi 20 logaritma apa? Hasil dari amplitudenya tadi ya, 1 per akar
W kuadrat plus 4 ya. Sama dengan, nah ini rumusnya. Nanti kita tinggal masuk. Kalau seandainya kan W nanti kita bisa bikin diagram ya, W-nya berapa ya. Omeganya 1, 10, 20 kayak gitu. 10, 1, 10, 100 dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kalau mencari si sudutnya, si pasanya G J omega kan sama dengan pasa ya. Sama dengan apa namanya tuh? Tan pangkat min 1 jadinya apa? Dari yang pertama tadi. Dari yang ini. Kan ini anggaplah ini X, ini Y. Berarti apa? Berarti Y per X, Pak. ya, Y per X ya. Berarti apa? Min W, min omega per W kuadrat plus 4 per 2 per W kuadrat plus 4. Bisa dicoret nggak? Bisa ya. Ini kan sama dengan minus W minus omega per W kuadrat plus 4 dikalikan dengan W kuadrat plus 4 per 2 ya. Berarti apa? Berarti tan pangkat minus 1 minus W per 2. Atau minus tan pangkat minus 1 omega per 2. Nah, nilai omeganya nanti kita bisa tentuinnya dari ininya, masukannya. Berapa kita mau masukin omeganya. Jadi kita bisa hitung nilainya ya. Kita hitung nilainya. Oke. Jadi misalnya omega, amplitude, magnitude, desibel, kemudian fasenya ya, yang derajat ya. Nggak cukup soalnya. Nah, kalau kita tulisnya omeganya 0, 1, 10 ya. Ini kan paling rendah. Kemudian sampai paling tak hingga ya. Berarti apa? Kelipat 1, 10, 100, 1000, 10.000 gitu-gitu ya omeganya. Jadi kalau kita masukin di amplitudenya, kan amplitudenya apa rumusnya tadi? Amplitudenya rumusnya yang ini ya. 1 per akar omega kuadrat plus 4. Nah, kalau kita masukinnya 1, 2, dan lain sebagainya, nah kayak gitu ya. Nah, anggaplah udah kita masukin, berarti amplitudenya itu adalah 1,5, misalnya untuk omega 0, kalau omeganya 1, kurang lebih 0,44, kalau omeganya 10, misalnya 0,09 misalnya. Kemudian sampai dia tak hingga, amplitudenya menjadi 0. Nah, kemudian magnitudenya berapa kalau kita masukin yang ini, omeganya ini, 20 log 1 pakai kalkulator ya gitu. Berarti magnitudenya berapa? 0. Kalau omeganya 0 berarti 20 log 1 per 0 kuadrat plus 4. Nah, kurang lebih dia minus 6, minus 6,9, kemudian minus 20,1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia fasenya tadi mana? Fasenya kan ini minus tan pangkat min 1 W omega per 2. Berarti kalau kita masukin omeganya 0, 0 per 2 minus tangan pangkat min 1, 0. Berarti 0, 26,5 derajat, 78,6 derajat, 90 derajat. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bikin diagramnya, ini kan, bentar. Kita mau bikin border plotnya ya. Border plotnya ini frekuensi tetap ya, frekuensi.
Ini 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 ya. Sama dengan ini ya. 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 pangkat. Nah, untuk desibelnya dari 0 ya, terkecil ya. 0 kelipatan 20, 60, 40, 60 gitu. Kemudian 80 ya. 80 lah kita anggap paling tingginya. Kemudian untuk ininya apa namanya? Fasenya hmm. Hmm. Nah, di ininya ya. Jadi kalau kita berkaca di sini kan magnitudenya dari minus 6, 6,9, minus 0,1, 20,1 gitu ya. Jadi dia semakin ini ya, semakin besar minusnya, lebih arahnya ke bawah kayak gitu ya. Kemudian untuk amplitudenya ya dari setengah 0,44, 0,09 sampai 0. Jadi semakin mengecil. Nah, jadi kalau nanti diplot ya, kalau bisa dapatnya semakin kecil ya dia. Kemudian ininya ya, ininya untuk sudutnya ya, sudutnya nanti juga bakal merendah seperti ini. Kurang lebih gitu. Ada suatu tools ya yang sebenarnya bisa dipakai secara online. Coba saya ini. Stop. Oke. Nampak ya? Nah, ini ada kalian bisa kalian pakai ini ya, namanya SIM Okawa Denshi dari Jepang ya. Mana ya? Oke, saya kirim di ini chat sim.okawa Denshi. Nah, ini kan posisi transfer ya. Posisi transfer itu memiliki persamaan GS sama dengan beta 1 S pangkat M plus beta 2 S pangkat M-1 dan seterusnya. Kemudian ada penyebutnya alpha 1 S pangkat N, alpha 2 S N1 dan seterusnya. Nah, kita ini juga ada contoh misalnya GS sama dengan 10.000 ya. 10.000 per S kuadrat plus 50S plus 1000. Nah, misalnya betanya kita tulis 1, alfanya kita tulis 1 spasi 1. Nah, kita langsung bisa coba sampel calculation. Nah, ini nanti, ini Bode plotnya. Ya, ini Bode plotnya. Nampak nggak sih? Halo? Nampak, Pak. Oke, nampak ya. Nah, ya. Ini nanti kalian lihat ya. Oke ya. Ini dari 0, 70, 110 dan sebagainya. Ini lebih di ini ya.
lebih di jaraknya lebih lebar sebenarnya, tapi dia di langkah-langkah jadi 070, 140, 210 dan seterusnya. Begitu juga dengan ini ya, kelipatannya, mainnya kelipatannya. Nah, ini akan frekuensi ya. Dia turun ya untuk magnitudenya, dan kemudian untuk fasenya menjadi seperti ini. Ini diagram Nyquist-nya ya. Ini analisis transient untuk respons step-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa pakai ya untuk menganalisis fungsi transfer ya. Ini sampelnya ya, fungsi transfer. Jadi S plus 10.000 per S per 3 plus 30 S kuadrat plus 500 S plus 1000. Nah, ini ya alpanya. Oke. Ini untuk pole sama zero-nya ya. Pole sama zero-nya. Imaginer, real. Oke. Oke, istirahat 5 menit ya, saya mau minum. Baik, Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Eh, Stabilan sistem ini dapat ditentukan dengan mencari akar-akar persamaan karakteristiknya ya. Terlebih dahulu yaitu kriteria kestabilan Nyquist. Pengujian atau eksperimen tanggapan frekuensi ini relatif mudah dan dapat dibuat akurat dengan menggunakan alat generator fungsi sinus sebagai masukan. Ya bisa pakai MATLAB atau pakai apa ya sejenis itu. Nah, fungsi alih komponen-komponen yang rumit ini dapat juga ditentukan secara eksperimen melalui pengujian tanggapan frekuensi. Kemudian metode tanggapan frekuensi ini dapat diterapkan pada sistem-sistem yang memiliki fungsi rasional, yaitu misal sistem dengan transport lag atau delay, kemudian plan yang tak dapat dikarakterisasi dengan tepat dapat ditangani melalui metode tanggapan frekuensi. Kemudian suatu sistem juga dapat dirancang melalui pendekatan tanggapan frekuensi sehingga noise atau draw yang tak diinginkan pada frekuensi tertentu ini juga dapat dihilangkan. Analisis tanggapan frekuensi dapat diterapkan pada sistem kendali non-linear tertentu. Kemudian tanggapan waktu alih, si transfer ini dapat diketahui secara tak langsung melalui tanggapan frekuensi. Nah, tanggapan terhadap masukan sinusoidal ya, karakteristik tanggapan frekuensi suatu sistem ini dapat diperoleh langsung dari fungsi alihnya ya, fungsi transfernya terhadap masukan sinusoidal ya. Tadi udah saya jelaskan GS menjadi GJ omega ya. Kemudian diberikan sistem linear invarian waktu ya, time invariant ya, LTI ya. Yang mana XT jadi XS, YT jadi YS, GS ya. Kemudian GS sama dengan PS per QS, yang mana PS per S plus S1, S plus S2, hingga S plus Sn. Nah, tanggapan sistemnya ini YS, yaitu sama dengan GS dikali dengan XS atau HS dikali XS ya. Kemudian PS, karena GS-nya itu adalah PS per QS, maka PS per QS dikali dengan XS. Kemudian misal masukkan sistemnya XT sama dengan asin omega T. Nah, ini fungsi waktunya. Kemudian Laplace ya, L ini kayak L ini adalah ditransformasi Laplace XS ya sama dengan omega per S omega plus S kuadrat plus omega kuadrat ya. Oke. Laplace masuk ya ke dalam ujiannya. Ada deret, ada deret Fourier, kemudian transformasi Fourier, transformasi Laplace, sama Bode ini masuk ke dalam. Kemudian sehingga tanggapan sistem menjadi YS sama dengan PS per QS ya. Karena XS-nya dari A omega per S kuadrat plus omega kuadrat, maka XS-nya menjadi seperti ini. Kemudian sama dengan A per S plus J omega plus A per S min J omega kuadrat. S min J. Nah, ini merupakan masukan dari sinusoidal. Kemudian ada plus B1 per S plus 1 plus B2 S plus S2 hingga Bn per S plus Sn. Dari ini ya. Kan karena ada ini tadi. Oke. Tanggapan terhadap masukan sinusoidal. Tanggapan waktu sistemnya YT sama dengan E pangkat minus J omega T. Kemudian ada plus A pangkat E J omega T plus B1 E pangkat minus S1T plus B2 E pangkat minus S2T sampai dengan Bn E pangkat Sn T ya. Dimana nilai T ini lebih besar dari 0. Untuk sistem stabil asimptotik, nah akar-akar realnya ini bernilai negatif. Untuk T lebih besar dari T menuju tak hingga ya. Tadi kan jelas juga dari bagaimana kita menilai dari frekuensi terendah sampai frekuensi tertinggi. Nah, nilai dari E pangkat
S1T, kemudian E pangkat S2T ya, hingga E pangkat SN pangkat E pangkat min SNT, ini akan mendekati 0. Jadi kondisi steady state-nya ini tanggapan sistemnya menjadi YSS pangkat YST AE pangkat J omega T plus AE J. Itu. Di mana A sama dengan GS W omega A omega ya, atau W omega A gitu ya, dibandingkan dengan perbandingannya dengan S kuadrat plus omega kuadrat kalikan S plus J omega, yang mana nilai S ini sama dengan minus J omega ya, dari sini S kalau dibalik jadi J omega polnya ya, kemudian ini ya S sama dengan J omega, sehingga dapatlah minus AG minus J omega per 2J sama dengan AG J omega per 2J. Nah, terlihat bahwa untuk masukan sinusoidanya yaitu yang GS tadi ya, posisi transfernya menjadi GJ omega sama dengan respon frekuensinya itu nom ya, besaran dari amplitude tadi GJ omega dikalikan dengan E pangkat J V ya, V. Kemudian besaran dari amplitudenya, nomnya itu GJ omega terkait dengan sudut GJ omega. Sehingga di mana GJ omega menyatakan magnitud dan si ininya tadi ya, si V-nya ini menyatakan sudut fasanya. Ini ya yang saya sampaikan tadi ya, sudut fasanya. Oke. Nah, ini tanggapan terhadap masukan sinusoidal sudah saya juga jelaskan tadi ya. Yang bagaimana kalau dia masuk berubah, kemudian ada fase. Oh ya ya. Fase ini ya. Berarti ya, fase tuh ini ya. Saya dari tadi kayak gini ya. Benar tuh yang kayak gini ya. Saya sering kesaru ya antara pesan kedua itu. Antara teta ya. Sama itu. Tapi mirip. Kemudian udah tadi ya terkait dengan bagaimana kita menggambar plot logaritmatik ya. Kemudian bagaimana kita mencari besaran magnitudonya ya. Yang mana 20 log dari besaran GJ omega. Jadi bisa juga tadi kan makanya kita dapat amplitude langsung kita masukkan ke lognya. Ya. Jadi nggak perlu juga langsung 20 log amplitude baru per amplitude referensi. Bisa langsung 20 log langsung amplitude dari nom GJ omega tadi ya. Kemudian grafik dari sudut fasa ini tadi ya sudah kita cari juga. Nah, adapun secara simulasi menggambar diagram plot ini juga dapat menggunakan bantuan beberapa aplikasi MATLAB atau Skylab, Scilab, Octave dan lain sebagainya. Kalau ini open source-nya, cuma MATLAB lebih lengkap, ya, full package, cuma berbayar. Nah, bentuk-bentuk dasar fungsi GJ omega, HJ omega ya. Ada penguatan proporsional K ya. Untuk penguatan proporsional K ya diberikan sistem kontrol loop terbuka ya, open loop sebagai berikut yaitu GJ omega, HJ omega sama dengan K. Tentukanlah magnitudo dan sudut fasanya. Kalau magnitudonya 20 log GJ omega, HJ omega, nomnya sama dengan 2 log K ya, karena K-nya sama dengan GJ omega dikali dengan HJ omega. Berarti magnitudonya adalah 20 log K. Sudut fasanya adalah sudut GJ omega dikali dengan HJ omega sama dengan. Nah, gambar dari Bode diagramnya yaitu ini ada magnitude dan sudut fasanya ya. 20 log K ini dia menunjukkan stabil ya desibelnya di sini ya,
kemudian sudut fasanya berada di 0 derajat. Nah, keduanya memiliki nilai magnitudo dan pergeseran fasa yang stabil. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk dasar fungsi, yaitu faktor-faktor integral dan turunan J omega pangkat plus minus 1. Nah, faktor-faktor integral dan turunan ya. Yang A, bentuk integral, ya itu fungsi transfer GS, 1 per S, berarti dia menjadi GJ omega, 1 per J omega. Ini udah tadi ya, sudah saya jelaskan, minus J 1 per omega. Bagaimana hasilnya? Yaitu hasil dari karena kita kalikan dengan apa ya, konjugatnya ya gitu ya. Nah, kemudian karena dia J itu berada di penyebut, biar lebih ini kita kalikan, kita normalisasikan. Nah, bagaimana menentukan magnitudo dan sudut fasa ya, sama kayak tadi ya. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Dengan coret-coretan sama ya, ini tadi ya. 20 log JJ omega sama dengan 20 log 1 per J omega, karena JJ omega yang sama dengan 1 per J omega ini. Per J omega sama dengan 20 log 1 per omega. Oke. Nah, 20 log 1 per omega, yang mana gradiennya itu sama dengan minus 20 desibel DKD. Sudut fasanya minus GJ omega, tadi sudah saya jelaskan juga, mendapat minus 10 derajat, 90 derajat. Itu bentuk integral. Kemudian ada bentuk diferensialnya, yaitu GS sama dengan S, jadi GJ omega sama dengan J omega. Ya, ini bentuk diferensial ya. Ini bentuk diferensial. Kita disuruh tentukan magnitud dan sudut fasanya. Sama ya, mencarinya 20 log GJ omega. Kemudian sudut fasanya juga sama. Tapi bedanya hasilnya ya. Hasilnya karena dia tadi 20 log norm dari GJ omega-nya itu adalah 1 per J omega. Kalau ini adalah J omega, nilainya jadi beda ya. 90 derajat. Ini gambar pada diagram, Bode diagram ya. Untuk desibel ya. Magnitud yang ini ya, yang atas. Dan yang bawah ini untuk magnitudnya, untuk fasenya ya. Fasenya itu stabil ya, di minus 90 derajat yang awal. Dan yang ini 90 derajat yang kedua. Nah, kalau yang pertama kan tadi yang integral tadi kan 1 per S ya, jadinya 1 per J omega. Kalau ini S sama dengan J omega. Beda ya. Jadi gradien yang satu, kalau dia integral turun ya, dari 20 desibel sampai omega 100 ya, turun ya. Jangan kalau dia desibel, kalau dia yang diferensial tadi S sama dengan J omega, dia naik ya gradien, malah naik, beda ya kayak gitu. Fasenya juga beda, yang satu minus 90, di satunya fase 90 derajat. Oke, kemudian ada bentuk untuk faktor-faktor order 1. Nah, yang pertama bentuknya yaitu GJ omega sama dengan 1 per 1 plus J omega per omega C. Nah, kalau magnitudnya kita tahu tadi 20 log, norm dari GJ omega, berarti 20 log GJ omega sama dengan 20 log, kan GJ omeganya ini. Berarti besarannya norm dari 1 per 1 plus J omega per WC, omega C. Nah, kemudian kalau kita cari ya menggunakan fungsi Pythagoras itu ya, diperolehlah normnya itu dapat 1 per 1 akar 1 plus omega per omega C pangkat 2. Karena J-nya ini tadi kan dikuadratkan, hilang. Oke, nyarinya kayak yang di awal-awal saya coret-coret tadi ya.
Jadi dari sini diperolehlah minus, karena 1 per ini per 1 kita bisa juga bikin jadi minus 20 log ya, akar 1 plus omega per omega C pangkat. Jadi si nilai ininya naik ya, naik. Jadi pangkat otomatis minus. Nah, untuk daerah omega ya, yang mana omega itu lebih kecil dari omega C, ini asimtot pertama ya. 20 log nom GJ omega. Ini kurang lebih minus 20 log akar 1 plus 0, yang mana 1 plus 0 20 log sama dengan 0 desibel. Kemudian untuk daerah omeganya lebih besar dari omega C, itu 20 log nom GJ omega, ini minus 20 log omega per omega C, harusnya minus 20 log akar omega C pangkat 2, itu minus 20 log omega C. Kemudian sudut fasanya untuk daerah omeganya lebih kecil dari omega C, ini sudut fasanya itu ada 0 derajat. Kalau omeganya lebih besar dari omega C, minus 90 derajat. Kalau daerahnya itu omeganya sama dengan omega C, sama dengan minus tan pangkat minus 1 omega per omega C. Sehingga minus tan pangkat minus 1 per 1. Jadi anggaplah W per WC ini 1, berarti sama dengan minus 45. Nah, omega C ini disebut dengan frekuensi sudut ya, yaitu corner frekuensi. Ini gambar Bode diagram untuk GJ omega per 1 per 1 plus J omega per omega C. Besar galat pada frekuensi sudut omega sama dengan omega C, yaitu minus 20 log akar 1 per 1 kuadrat minus 0, kemudian minus 20 log akar 2, yang mana dia setara dengan minus 3 desibel. Ya kan, besar galat pada frekuensi omega sama dengan 2 omega C, hasilnya 20 log akar 1 per 1 plus 2 pangkat 2 dikurangi dengan, jadi hasilnya sama dengan dikurangi akar minus 20 log 2. Dan 20 minus 20 log akar 5 plus 20 log 2, ini setara hasilnya dengan minus 0,9 desibel. Ini kan kondisinya ada 3, ada sama dengan, W sama dengan lebih kecil dari WC, ini W lebih ini ya. Jadi gitulah ya, minus 20 log akar 1 0,5 kuadrat minus 0 minus 20 log 1,25 itu setara dengan 0,9 desibel. Ya, ada omega C per 20, omega C per 10, 5 dan sampai 20 omega C. Ini kurva sebenarnya ya. Sedangkan sudut yang terbentuk dari ini asimtotnya. Ada galatnya. Ya, galat itu kayak error ya. Error. Ya, ini asimtot dari kurva sebenarnya. Ya, pasti ada galat ya dalam terbentuk pada Bode diagram. Nah, besar galat pada frekuensi sudut omega sama omega C ya, 20 log akar 1 plus 1 kuadrat minus 0 sama dengan 20 log akar 2, dan hasilnya 3 desibel. Kemudian besar galat pada frekuensi W sama dengan 10 WC ya. Ini W sama dengan WC ya, berarti sekitar sini ya. Kemudian W sama dengan 10 WC, ini hasilnya 0,020 log akar 1 plus 10 kuadrat minus 20 log 10 sama dengan 20 log akar 101 akar 101 kurang 20
sama dengan kurang lebih 0,043 desibel. Sedangkan besar galat pada frekuensi omega sama dengan 0,1 WC, dia 20 log akar 1,01 sama dengan 0,043 desibel. Sini ya, jadi kecil banget sebenarnya. Tapi ya walaupun kecil tetap ya, tetap lumayan. Kering. Oke, langsung soal nih. Ini ya bisa dibaca nanti. Nah, misalnya ada soal gambarkan diagram Bode dari sistem orde 4 dengan umpan balik satuan dan fungsi alih loop terbuka. Jika diberikan sebagai berikut untuk fungsi transfernya itu GS sama dengan 10 S plus 3 per S plus 2 dikali dengan S kuadrat plus S plus 2. Nah, penyelesaiannya itu, ingat tadi ya, S menjadi J omega. Pertama kita ubah dulu ya. Jadi ini GJ omega sama dengan 10 J omega plus 3, J omega, J kuadrat plus 2, kalikan dengan J omega kuadrat plus J omega plus 2. Nah, langkah 1, kita normalisasikan dalam bentuk fungsi dasar, yang mana tadi omega per WC gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ubah ya, normalisasinya dalam bentuk fungsi dasar kan S plus 3. Nah, kita ubah menjadi 1 plus J omega 3. Ini tadi J omega plus 2. Jadi 1 plus J omega 2 ya. 1 plus J omega 2. Sedangkan yang ini menjadi 2 bagi 2 ya. 1 ya. Kemudian J omega per 2 dibagi 2 J kuadrat. Sama-sama dibagi ini. Ini dibagi 2. Ini dibagi 3. Oke. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa menentukan apa-apa saja sih sebenarnya dia ya. Nilai 7,5 ini adalah penguatan proporsional, yaitu K sebenarnya 7,5. Kemudian J omega pangkat minus 1 ini adalah yang ini ya maksudnya. Ya, fungsi integral. Yang ini adalah fungsi orde 1 ya. Kemudian ini masih fungsi orde 1 yang mana dia adalah 3 radian. Ini kemudian 2 radian ya. Dan yang E ini fungsi orde 2. Karena apa? Dia udah pangkat 2 ini menunjukkan dia udah orde kedua. Jadi 1 plus 2J dikalikan dengan 1 per 2 akar 2 dikalikan dengan omega per 2 akar di akar 2 di plus J omega akar 2 pangkat 2 ini sama dengan omega J akar 2 radian ya, dan zeta sama dengan 1 per 2 akar. Oke. Ini juga ada latihan ya. Tentukan magnitudo dan sudut fasa tiap komponen. Bisa kalian ini ya nanti ya coba-coba ya sendiri ya. Biasanya kalau kalian belajar sendiri kan biasanya lebih mau nyari ya. Saran saya buka YouTube ya. Ya kalau kalian bingung ya, karena di YouTube tuh banyak banget yang bisa kalian peroleh gitu ya. Bahkan lebih baik dari saya cara menyampaikan kayak gitu. Jadi tapi bukan berarti kalian nggak perlu kuliah kayak gitu ya. Kan, ya. Cuma apa yang ada di perkuliahan itu kayak menggiring kalian buat kalian mencari tahu lebih gitu kemana kayak gitu. Sampai saat ini pun saya masih sering lihat tutorial ya YouTube dan apa buka-buka blog, buka-buka web dan lain sebagainya untuk belajar ya. Jadi sama-sama ya. Oke. Ini nanti bisa ini ya dibaca ya. Oke. Nah, nomor 3 ini tentukanlah magnitud dan sudut fasa tiap komponen. Ya.
Jadi kita mencari penguat. Ini bukan soal nomor 3 ya, tapi langkah ketiga. Ini kan tadi langkah 2-nya sudah di deskripsi ya apa-apa aja. Nah, kemudian di langkah 3 ini menentukan magnitudo dan sudut fasanya. Tadi kan ada penguatan proporsional K sama dengan 7,5. Berarti magnitudenya itu ada 20 log 7,5 sama dengan 17,5 desibel. Sudut fasanya 0. Nah, ini dapat dari mana? Ayo, yang tadi ya dijelaskan di awal ya, sudut GJ omega. Ya. Yang mana soalnya tan pangkat min 1 Y per X ya. Kemudian fungsi integral ya, J omega pangkat min 1, magnitudenya itu adalah ininya ya, minus 20 log omega desibel. Ya. Dan sudut fasanya minus 9 derajat. Ini jawabannya, tapi untuk mencari magnitudo dan sudutnya silakan dicari dengan rumus yang sudah disampaikan tadi. Kemudian kalau untuk fungsi order 1, 1 plus J omega pangkat per 3, dan WC-nya itu 3 radian per second, ada 3 kondisi ya. Magnitudo dan fasanya ada 3 kondisi. Saat daerah W lebih kecil dari omega C, kemudian kedua daerah omega lebih besar dari omega C, dan daerah omega sama dengan omega C. Nah, ini beda-beda asal. Begitu juga dengan order order 1 yang satu lagi dan order kedua. Nilainya beda-beda. Oke. Karena ini ya ada ujian ya, ada ujian maksudnya. Ada kelas 1 lagi, kelas RA-nya ada kuliah ya. Jadi kita mungkin cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak. Ya. Materi minggu lalu itu belum Bapak upload. Oh ya, belum saya upload ya. Terus rekaman ini boleh Boleh. di-share nggak Pak? Boleh saya share.